Kalau saya melihat ini bukan dia lagi. Saya begitu masuk kemari ke rumah ini, saya nyium hawa aroma malu astral. Jadi seperti beliau ini seperti kena tumbalnya gitu. Nah, dari sosok-sosok yang berada di sini. Ada perjanjian gitu antara satu sosok untuk usaha, untuk apa gitu. Jadi ini kena efek ini. Pak, maaf Pak. Ini dari siapa? Dari orang sih. Dari guru lah. Bapak nggak tahu ini apa isinya? Nggak Nggak ngerti. tahu. Nggak ngerti. Kita sih diterima aja gitu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Neng. Dewi. Nanti dia manggil. Ini nama kecil aku. Kok bisa? Ini dengan siapa ya? Dek. Ya Allah. Ya, assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratnanti Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Nah, ini adalah kolaborasi yang kedua dengan channel Pratiwi Novianti dan bersama saya sudah datang Novi yang cantik keluarga. Alhamdulillah, amin, amin. Terima kasih ya sudah bisa berkolaborasi lagi. Aku malah seneng banget. Oh ya, alhamdulillah ya. Nah, ini adalah pasien yang kedua yang akan Ya. kami bantu bersama-sama. Bisa diceritakan ini pasiennya adanya di Kota Bogor ini ya? Ya, jadi ini aku temuin udah sekitar 6 bulan yang lalu. Namanya Andi dan dia ini sering banget makan hewan hidup juga atau bangkai juga. Mohon maaf, jadi kayak dia ada tikus, dia tambak, dia makan dan digigit. Ada videonya nanti kita kirim. Boleh ya? kita Terus lihat videonya. ya apa namanya makan sampah. Ini ditombak pakai apa? Pakai dia bikin Pisau. tombak sendiri. Tombak panjang terus ditombak sama dia, dimakan, digigit. Tombaknya dari apa ya? Bambu gitu atau? Bambu terus ujungnya pisau ya, tajam gitu. Terus makan ayam masih hidup, dipotek sama dia dan dimakan hidup-hidup. Masih ada darahnya gitu? Ya. Makan sampah juga dan udah meresahkan warga waktu itu. Ini anak umur berapa? Andi itu sekitar 20 tahun. Oh, udah termasuk dewasa ya? Udah termasuk dewasa ya. Jadi kejadian dia suka makan bangkai dan makan binatang hidup itu dari Di jalan, jadi dia suka muter-muter, bahkan sering nggak pakai baju, muter-muter, pokoknya sudah merasakan warga, sampai akhirnya warga minta tolong ke kita untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, pada saat penanganan pertama, kita melihat kondisinya seperti apa, kita koordinasi, waktu itu kan lagi COVID ya, di rumah sakit jiwa itu penuh, terus akhirnya kita mau bawa kedua, udah dibawa sama dinas sosial. Tapi ternyata tidak rutin, jadi cuman pengobatan per bulan aja, seperti itu. Tapi masih sering kambuh, terakhir aku dengar dapat info bahwa sering memegang payudara wanita. itu di jalan atau Di jalan, jadi setiap dia jalan, entah anak kecil, ibu-ibu, remaja dipegang sama dia sampai warga sana, anak-anak kecilnya dimasukin ke rumah dan takut untuk dikeluarkan. Jadi membuat keresahan di Yes. masyarakat ya, Iya. jadi meresahkan gitu. Dia umurnya 20 tahun dan dia kejadian suka makan itu dialami berapa lama sebelum ketemu Teh Novi? Udah bertahun-tahun. Oh, udah bertahun-tahun. Terus sedikit cerita, jadi Andi ini tadinya normal, sehat walafiat. Nah terus dia itu nyari ibu kandungnya di daerah Jakarta. Tiba-tiba dia Bisa gitu dari kecil apa? kan sama papanya sekarang. Oh, oke. Gitu. Terus ibu bapaknya cerai, udah punya kehidupan masing-masing. Nyusulin ibunya di daerah Jakarta. Cuman selang 1-2 hari, pas pulang langsung kayak gitu. Jadi berawal dari waktu mengunjungi ibu kandungnya. Iya. Ini ya? Ini Panglima. Tatapannya kosong.
kosong. ini ya. Tatapannya kosong, nggak ada kan kalau kita kan ada ekspresi kan, ya kanan kiri, kalau nggak dia cuma datar gitu. Tapi kalau Teteh ajak komunikasi nyambung nggak? Nggak. Jawab nggak? Nggak. Enggak. Kalau Berapa saya sama melihat Teteh ini berdua? bukan dia lagi. Jadi ini raganya aja dia, jiwa dia yang sebenarnya mah udah nggak di sini, udah nggak di tubuhnya gitu. Tatapannya kosong. Nah, ini udah banyak disusupi makhluk-makhluk yang nggak baik ya. Jadi mana ada manusia yang kita bilang normal lihat tikus dianggap itu makanan gitu. Tikus itu kan apa ya, kalau kita bilang itu hama gitu ya. Nah, itu penyakit, kita kena kencingnya atau kotorannya saja atau bekas dia makan saja kita bisa kena penyakit tipes apa macam-macam gitu. Ini dia makan ini tapi dia malah nggak sakit gitu. Nah, malah nggak sakit gitu. Karena yang makan bukan dia gitu, menurut saya gitu. Jadi ada sosok makhluk bertaring, saya lihat memakan daging, kupingnya panjang kayak serigala, saya lihat ya, matanya merah. Memang makhluk itu doyannya makan daging-daging yang seperti itu, tikus, makan di tempat-tempat kotor, di tong-tong sampah. Habis itu makan apa lagi tadi? Dibilang selain itu? Ayam mentah langsung ditangkap, dipotek, dimakan. Jadi menurut saya itu udah nggak normal ya. Nah itu arah makhluk itu dari mana asalnya? Berawal dari ini anak depresi, saya lihat depresi berat. Jadi akalnya udah tidak seimbang lagi dengan pemikirannya sehingga terjadi kosong ya jiwanya. Jiwanya kosong lalu makhluk itu menyusup masuk. Bukan dikirim orang? Awalnya Kalau saya lihat sih enggak kayak sepertinya. Kalau anak sekecil seusia begitu, siapa sih musuhnya gitu sampai orang khusus banget gitu pergi ke tempat dukun gitu untuk urus santet dia gitu kan? umur 20 Nggak masuk tahun. logika juga gitu. Udah dewasa juga sih. Iya, tapi kalau menurut saya tidak. Bukan ya? Udah kalau gitu kita menuju ke rumahnya Andi ya Teh. Ini dekat banget, Udah dekat 10 menit. Kata Teteh seperti bawa ke RSJ ya, karena masuk kategori ODGJ. Dan setelah di sana ada perubahan ya sedikit. Sedikit, tapi nggak signifikan. Mungkin kayak 20%. Ya, udah mudah-mudahan nanti kita datang, kita telisik, terus kemudian kita ungkap akar permasalahannya, kita obati dan biar nanti panggil bersihkan, terus kita pakuri, semoga bisa menuntaskan masalahnya si Andi. Ya. Oke, kita sekarang menuju ke rumahnya Andi. Oke. Ya. Kita ngobrolin sana. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi rumahnya ya. Lagi udah di sini. Sudah jauh, cuman turun terus belok kiri udah nyampe. Yuk kita jalan kaki. Oke. Mobil parkir di sini karena kesana Udah masuk. cuma jalan setapak doang ya. Iya, jalan setapak aja. Nanti ada turunan, hati-hati ya, licin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak kabarnya? Pak, apa kabar? Nah, saya Ratna Siti, Pak. Jadi kenalan. Ya, Oke guys, masuk aja dulu. nggak usah. Soalnya licin banget, terus gelap. Ini kita sekarang udah di rumahnya Andi. Lagi dipanggil di belakang soalnya. Kamar tersendiri. Andi, Bang Andi, sini yuk. Ya sini yuk.
Ini Andi ya. Andi, halo, kenalan dulu ya. Ini saya bilangnya apa ya, Kak Rat Alisti. Ini Panglima Langit, salam dulu. Salim dulu. Ya. Bapak boleh ngobrol sebentar, Bapak? Boleh. Duduk aja ya. Andi, Andi, duduk Nah, di sini. Andi di sini di tengah. Andi. jadi gini Pak, kami diajak oleh Enovi kemarin untuk melakukan pengobatan terhadap Andi karena memang saya dan Panglima Langit ada klinik pengobatan di Kota Wisata Cibubur. Tapi khusus untuk Andi kita mengunjungi pasien gitu. Nah tapi biasanya sebelum kita obatin Andi, kita akan cari tahu dulu akar permasalahan dari penyakitnya Andi. Karena penyakitnya Andi ini kan non medis gitu, penyakit yang di luar nalar. Memang kami khusus menangani gangguan-gangguan gaib atau gangguan non medis gitu. Nah, yang saya ingin tahu sedikit saja mungkin kalau Mbak Novi udah tahu ya. Kami belum terlalu paham asal muasalnya ini sudah berapa lama kejadian dia suka melakukan hal yang di luar nalar. Ini lagi, ada pesan aja. Baru Biar tahun lihat wajah, ini bisa sih. kelihatan. Enggak. Kamu di belakang, wajah kemarin. Nah, muternya ada saya. Nah, gitu. Pertama yang menemukan keanehan di tubuh Andi siapa? Bapak dapat laporan atau Bapak melihat sendiri? Lihat sendiri. Apa yang menurut Dia Bapak kan waktu itu dia gigit tikus di jalanan atau di rumah? di dari nggak tahu nemu di jalan kali ya. Dibawa ke rumah? Di jalan bawa ke rumah. Dia kan keliling baik. Terus dimakan gitu? Nggak dimakan sih, cuma digigit doang. Terus Kemudian kan dia dilaporkan ke Tenopi sama TNK. Kalau itunya sih udah alhamdulillah sih, udah agak ini, cuman sempat ada perubahan ya setelah dibawa Tenopi ke Tenopi, sana? ya, Ada kelainan juga Pak? Sebelumnya ada kelainan juga Pak? Tadinya sehat kan? Perkembangan. sehat, alhamdulillah. Sehatnya gimana Pak? Komunikasi lancar? Sekolahnya juga Cuman dia lancar? nggak sekolah Oh. Dan sekolah dari umur berapa? dari 5 tahun. Oh. Tidak ada pendidikan berarti. Kenapa Pak? Kenapa kok nggak di sekolahin Pak? Dulu itu kan saya punya istri orang situ, orang Beduk. Kemudian dia kan masih kecil, udah ini pisah. Oh, jadi Bapak pisah sama dengan istri waktu Andi umur berapa? Salah umur 7 tahunan. Terus Andi ikut Bapak? Ikut Keputusan Bapak. dari pengadilan ikut Bapak? Iya, Nah berarti sejak 7 tahun sampai sekarang 19 tahun tidak pernah tinggal bersama ibunya? nggak pernah. Cuman kalau ibunya sih suka sini juga sih. So ketemu. Iya, terus? kan nemuin kalau lebaran ke sini beli pakaian. Terus kata-kata yang waktu itu dia sempat datang ke tempat ibunya. Iya. Dulu Diceritain juga dia Pak. Kayak ini gini. ikut ibunya, dia kan kabur. Yang kabur, Katanya pengen pulang sih. maksudnya yang kabur Andi ya? Sempat kabur 1 hari 1 malam dia baru ketemu. Kabur kemana ternyata? di Bogor Baru ke sono ke Rumah siapa? di rumah ibunya. Mau ke rumah ibu. Ke rumah ibunya. Maksudnya dia itu pengen pulang sini, Oh. cuman nggak tahu jalan kan. Di mana nama ibu? Memang di rumah ibunya di sono lagi kerja di Jalan Baru sih, belum punya rumah. Ada nggak Pak foto Andi waktu masih sehat sebelum seperti ini? Kayaknya nggak ada. Karena nggak punya handphone. Nggak pernah difoto ini. Kalau ini foto siapa? Adiknya? Mana ini adanya anak saya yang kedua nih. Oh. Ya, jadi ini memang dipantau Panglima memang ada gangguan yang sifatnya gaib gitu Pak. Panglima mungkin bisa disampaikan ke ayahnya Andi itu.
Jadi bapak di sini berdua aja tinggalnya sama Andi. Berempat sih, cuman istri saya kan lagi sakit, lagi nginep juga di sana di Pakuan, Di rumah di tempat di rumah saudara. adiknya. Oke. Bahkan saya juga rencananya malam ini mau nginep dan tadi ada telepon dari TIK katanya Teh Novi mau kesini. Ya udah, ntar saya Ya, pulang. jadi pergi. Jadi berarti memang Jadi ini berapa tahun sudah begini Pak? 1 tahun kurang lebih. Baru 1 tahun. Baru suka 1 tahun. makan tikus itu 1 tahun. Jadi tadinya dia biasa aja gitu, normal, Biasa. normal biasa. Tapi tidak sekolah kan? Dan kecil nggak sekolah. Kena nggak di sekolah. Enggak, cuman Pak Ud doang. Baru doang TK berarti. Terus habis itu apa kegiatan sehari-harinya kalau nggak sekolah? Enggak ada kegiatan, Main aja. main-main aja baru. Iya, yang saya sebenarnya maaf Pak, saya sangat menyayangkan gitu. Kenapa tidak diberi pendidikan gitu yang cukup untuk perannya gitu Pak? Kalau emang dia normal, kenapa nggak disekolahin? Gitu? Apa emang dianya nggak mau apa gimana Pak? Emangnya dia sih kalau dia mau, cuman Biayanya. kan Masalah udah gede kan maunya itu mau sekolahnya, bahkan ke sekolahan itu juga pernah datang ke SD. Itu pengen sekolah, udah masuk kelas. terus Bukan gurunya manggil saya, kan saya jualan di situ sekolahan. Kan katanya anaknya tuh masuk sekolahan, pengen sekolah. Ya udah, saya terus ini diizinkan nggak? saya diambil sama saya. Jadi udah pulang ke sekolahnya di rumah aja saya. Terus Bapak bilang sekolah di rumah, berarti artinya Bapak mengundang orang untuk mengajari dia atau bagaimana? Cuman membohongin dia. Tapi kalau komunikasi dengan orang bagaimana Pak? Sebelum kejadian dia makan tikus itu? Memang kurang sih. Oh, berarti memang ada. Katanya makan ayam juga. Selain tikus Bukan apa yang makan sih, cuman dia digigit doang? diambilin bulunya Protein. sampai mati ayam saya. Sebelum ada Teh Novi sudah terapi kemana Bapak? Belum sih, Emang belum? belum. Baru terapi doang. Awalnya ya tiba-tiba bapaknya menemui anaknya pulang bawa tikus itu. Soalnya tadi saya begitu masuk kemari ke rumah ini, saya nyium hawa aroma malu astral. Iya. Nggak enak sekali gitu. Jadi yang saya rasakan ada siluman ular di sini. Habis itu saya ngerasakan kayak ada satu benda pusaka keris gitu di sini. Bapak ada nyimpan? Nggak ada sih. Nggak tahu, kalau dulu sih kan ini Saya lihat segini bekas bapak saya. Saya lihat segini bendanya ini, warnanya hitam, kerisnya segini, dan posisinya masih ada di sekitar sini gitu. Iya. Hawanya berasa sekali, energinya berasa sekali, tapi kurang bagus gitu. Soalnya dia bisa mengganggu pikiran seperti ini. Iya. Nah, jadi dia dikuasai sama makhluk itu. Jadi seperti beliau ini seperti kena timbalnya gitu. Nah, dari sosok-sosok yang berada di sini gitu. Saya nggak mau bercerita lebih jauh gitu karena terasa nggak enak gitu, hawanya nggak enak sekali karena ini kayak ada sebuah apa ya? Perjanjian. Pernah mempelajari suatu ilmu gitu. Oh, yang pernah belajar Bapak pernah belajar itu kebatinan? ilmu kebatinan? Yang mungkin Pernah bapak sih. mungkin bapak punya guru dulu, bapak disuruh bapak kerjain begini, bapak tanam ini di tanah, pernah? Belum pernah kalau itu sih. Kalau Cuman belajar belajar doang. Bapak disuruh apa gitu? Ya, cuman wiridan doang sih. Nggak, dia Wiridan sama puasa, nggak suruh nanam. ilmunya apa yang diberikan yang gitu? dibaca apa? Wiridnya itu apa? Doa. Apa berupa mantra, apa berupa gimana gitu? Masih ingat nggak bacaannya kayak mana Pak? Apalagi Mantra. mantra sih. Saya rasa mantra ini, bukan doa ini. Kalau doa nggak mungkin begini hawanya. Sudah lama ya Pak? Udah lama sih, Mas. Belum menikah Oh, atau sesudah menikah? Masih bujangan sih. Oke.
nanti Panglima akan tarik Nah, sosok yang dalam waktu itu kan yang lama tuh ya. Ah, Beberapa tahun terakhir ini ada lagi coba-coba misalnya belajar ilmu. belajar, tanya-tanya gitu. Tapi ada yang ngasih amalan gitu pernah nggak Pak? Ataupun mungkin Bapak iseng ada ketemu orang, oh ini untuk dagang, untuk bisnis, ataupun berbentuk penglarisan atau apa dikasih ke Bapak gitu. Biar lancar usahanya atau bagaimana, ada. Jangan ditutupin, Nggak Pak. apa-apa Pak, biar ini biar kita Jangan ditutupin, Ngomong ngomong aja. aja, iya. Nggak apa-apa. Ada. Kita kan membantu. baru kemarin doang sih saya Ya. dari orang Heeh. kan saya suka dekat sama dia. Mm-mm. Katanya gimana jualan? Mm-mm. Bulan-bulan ini kata saya jualan tuh lagi sepi-sepi aja. Mm-mm. Dan nih kalau saya kasih modal nggak punya, nggak kasih saya 50.000 modal sama ini amalannya itu apa kayak isim itu. Mana barangnya? Ada barangnya? Ada. Boleh, Coba Pak? bawa kemari. Cuman baru-baru minggu ini. Soalnya saya ngerasa banget hawanya gitu ya. Ini penglarisan ini ada sebuah ilmu, kekuatan ilmu yang ada di sekitar sini yang sifatnya itu kayak ada perjanjian gitu antara satu sosok untuk usaha, untuk apa gitu. Jadi ini kena efek ini. Ini kena efek ini. Tapi Bapak ini kayak agak ditutupin. Heeh. Nggak apa-apa, nanti terungkap kok. Ada. Ini Pak, maaf Pak. Ini dari siapa? dari orang sih Dari guru lah. Bapak nggak tahu ini apa isinya? Nggak nggak ngerti. tahu, nggak ngerti. Dikasih diterima aja gitu. Allahu Akbar. dalam kesedihan yang begitu mendalam. Kau membawa bangsa kami Iya, kayak ngundang lah. Kalau nyimpan jimat itu kayak ngundang makhluk Pak. ke dalam rumahmu. Neng. Ayo. Dewi, Nanti dia manggil. Ini nama kecil aku. Ini dengan siapa ya? Dek. Ya Allah. Sudah sepi anakku. Itu punya ayah. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Aku kaget banget. Jarang banget ada yang manggil Tiwi kecuali keluarga. iya, Aku nggak bisa ngasih mama sesuatu benda atau apa. Dulu aku belum bisa bahagiain mama. Jadi pas aku bisa bahagiain mama, tapi mama udah nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal arda qadil arsil bayanullah sifatullah ab Allah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah.